Amin debatana sumurung sian sauk naroha imana ngaramoti akka ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani debata dihita imasian buku 2 Samuel bidu 22 mamukama ayat sada rudi ayat pitu. Ucahama dihita songonon. Dungi di hatahon si David matu Jahoba akka hata ni Edeon. Di ari dung na pinaluan ni Jahoba ibana sian tangan ni saluhut musuna doho sian tangan ni si Saul. Nin nama Jahoba do dolok batu diau dohot haporusaku jala si palua ahu. Debatado partano batoaku marhaposan tu ibana duau. Lobu-lobuku dohot taduk ni partuauku. Parodingodingaku dohot haporusaku. Si partupak diau ibana palua ahu sian uhum gogo. Sai hupa jau-jau do Jahoba na tamasi pujioni. Jadi malua maausian akka musuku. Nunga pola dihaliangi akka obak ni hamateanau. Akka sunge ni hajahaton manonggoti ahu. Nunga pola dihaliangi akka rate ni banuatoru au. Dilikupi akka jorgong ni hamateaniau. Jadi dinatar gogoti ahu hujau do Jahoba. Jala hupangiar angguku tu debataku. Jadi ditangihon ibana suaraki sian jorona. Jala tolhas angguki tu pinggolna. Ima sahatna. Uriani tu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Minggu ta ima minggu eksaudi. Doho topik ditangihon Jahoba do suarani bangsona. Di tonga-tongani hangoluata ibarat namar kapal do hita di laut. Jala godang do akka galupang na boy mangalikupi hita. Molo dang adong ima nedok na di bahasa Indonesia sauh yang kuat boydo mapar hita direokon obaki. Bahkan boydo gabe mau ibodut sahak tu lung pusaran air na adong di lauti. Gelombang hidup godang do naboi jala jok tak adopi akka masalah di ngoluta. Molo dang hot haporsyota jala dang tapangasahon dang tak andalhon debata boydo hita putus asa, boydo hita magoboti sian adopani debata. Jadi setiap kali kita berpikir, berkata-kata, bertindak, setiap kali itu pula kita harus menautkannya kepada Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa setiap masalah yang kita hadapi Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti memberi kita hikmat, Tuhan pasti menolong kita dari semua pergumulan yang tengah kita hadapi. Amin. Allah itu maha mendengar. Dia tahu apa yang kita pergumulkan. Dia mendengarkan jeritan hati kita, bahkan setiap tetesan air mata kita. Itu sebabnya
kita perlu berdoa, kita bergantung kepada Allah. Entah pun itu penderitaan, entah pun itu sakit penyakit, Tuhan izinkan itu adalah tujuannya untuk mendewasakan iman kita. Eka Dharma Putra mengatakan bahwa penderitaan itu adalah ujian untuk mendewasakan iman kita. Maka hidup ini adalah sekolah. Saya senang dengan istilah hidup ini adalah sekolah, dan kita selalu berhadapan dengan ujian. Supaya apa? Supaya kita naik kelas, menang, dan jangan pernah mau kalah dengan apapun situasi yang kita hadapi. Dalam buku yang berjudul Bible Power for Successful Living, penulis Norman Vincent Peale menceritakan seorang pria bernama Jeb yang dilanda keputusasaan dan mencoba bunuh diri dengan meminum racun. Namun aksinya itu gagal karena racun yang diminumnya hanya melukai bibirnya saja, sekalipun sudah dia telan racun itu. Ketika pulih, Jeb berpikir, bahkan bunuh diri pun aku gagal. Aku memang ditakdirkan menjadi manusia gagal. Dia merenungkan dan mendadak sebuah ide muncul dalam benaknya. Lalu dia berkata dalam hatinya, mungkin Tuhan menyelamatkan aku untuk alasan lain. Sejak saat itu Jeb ini memutuskan tujuan hidupnya harus berguna bagi orang lain. Tujuan hidupnya dia membuat orang lain bahagia. Norman Vincent menulis cerita tentang Jeb ini bahwa selama 30 tahun ke depan dia selalu membuat orang bahagia, meninggalkan jejak senyuman kepada siapapun. Memang dunia sekarang acap kali menunjukkan dunia yang depresif ya. Data menunjukkan bahwa tiap tahunnya 40 juta orang dewasa usia mulai 18 tahun ke atas di Amerika mengalami depresi. Itu artinya ada 18,1% dari keseluruhan penduduk dewasa mengalami depresi. Di Indonesia diperkirakan 15,6 juta orang mengalami itu. Tentu ini fakta yang cukup miris. Betapa kita hidup di dunia yang makin depresif dan penuh tekanan. Kita bisa stres, akhirnya depresi, tekanan pekerjaan dari pimpinan kita. Belum lagi tekanan dari teman kita satu kerja, atau teman kita sekolah, atau teman kita bermain. Bahkan juga ada tekanan dari keluarga. Mungkin kita dibully dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kejam dari orang tua kita, atau mungkin dari kakak adik kita. Mungkin juga dari tetangga kita, atau juga mungkin dari grup WhatsApp. Dan masih banyak lagi persekutuan kita masuk di dalamnya. Bisa saja ada tekanan-tekanan, dan begitu banyak faktor penyebab seseorang bisa depresi. Bisa karena
dosen yang tidak atau kurang kooperatif ketika kita menyusun skripsi atau tesis ya. Ketemu dengan dosen yang cuek atau dosen yang galak. Atau apakah juga ada di gereja, ada tekanan-tekanan, teman-teman, persekutuan. Masih banyak yang menjadi faktor seseorang bisa depresif. Sehingga merasa tidak sanggup, merasa gagal, merasa tak berguna, merasa orang terbodoh di dunia. Dan akhirnya orang depresi. Bahkan merasa seolah-olah doa-doa kita tidak didengarkan oleh Allah. Doa-doa kita tidak dijawab oleh Allah. Apalagi kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang ada di atas kita. Keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain. Nah buhado au Tuhan. Nasongono nama nahuae ngolukon. Buasa halakan mamora, buasa halakan berhasil, sukses. Hape au dison ngamar jibaku nga berjuang au. Dang adok yahu day aka na tonggi. Kita selalu membandingkan dengan orang lain. Bahkan kadang tuntutan kita tidak datang dari orang lain tapi dari diri kita sendiri. Makanya musuh yang terbesar adalah siapa? Diri kita sendiri. Apakah kita menjadi seorang pemenang ataukah kita menjadi seorang pecundang? Itu tergantung diri kita. Uriani tuhata gudang do aka kejadian-kejadian naboi manonggopi hita di bagasan sitaonon. Alanido bohado kita gabe pribadi na tangguh, pribadi yang kuat. Satu hal yang perlu kita ingat adalah Tuhan tidak pernah menciptakan orang bukan siapa-siapa. Dan Yesus tidak akan pernah mau mati untuk orang yang bukan siapa-siapa. Alanya ala arga dohita di debata milik ni debata dohita. Alanido asido rohani debata di hita. Amin. Setiap pergumulan apapun itu, percayalah bahwa Tuhan senantiasa melindungi, memberikan pertolongan kepada kita. Minggu kita minggu eksaudi itu sama dengan minggu rogate ya. Martangiang, tangihon masuaraku ale Jehovah. Minggu untuk berdoa. Marhite trupukon marsiajar hita sian si David. Di buku 2 Samuel bidu 22 on ima ede hamonangan ni si David. Jala di suraton museon di pesalmen saplualu. Inilah nyanyian kemenangan Daud yang salah satu syair tertua di Alkitab kita. Dan sangat terkenal. Daud mengungkapkan di dok ibana bahwa Jehovah dolok batu diau do haporusakku jala sipa lua au. Dalam syair puisi ini mengungkapkan Allah itu adalah gunung batu. Memang di daerah Israel, Palestina ada banyak gunung batu di sana. Jadi ketika orang dikejar-kejar oleh musuh, mereka dapat mencari pertolongan di situ. Mereka bisa bersembunyi di balik bebatuan itu. Maka David menganalogikan bahwa Tuhanlah gunung batu, tempat
persembunyian, tempat perlindungan. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa debatado partano batoaku marhapo santu ibana doau lobu-lobuku doh tanduk ni partuaku. Tanduk keselamatanku itu menunjuk kepada kekuatan dan kekuasaan Allah yang siap kapanpun untuk melindungi orang-orang yang berseru kepadanya. Luar biasa pengungkapan iman daripada Raja Daud ini. Ido didok ibana di ayat na paopatoni. Sai hupa joudo Jahoba natamasi pujioni, jadi malu ama ausian akamusuku. Jadi musuh itu dapat digambarkan naparjolo pola dihaliangi au aka obak ni hamatean, ya, gelombang laut. Aka sungai ni hajahaton manonggoti au. Seorang teolog Fred E. Young mengatakan bahwa kehidupan Raja Daud satu langkah ke depannya ada bahaya maut. Senantiasa mengintip kehidupannya. Jadi kalau dikatakan obak ni hamatean manang sungai ni hajahatan manonggoti au, akar kata yang sama dengan itu adalah seperti Musa yang diambil dari air, Moses. Itu akar kata untuk ombak ataupun sungai yang ada di ayat 5 ini. Jadi Allah mengambil dia dari dalam air, menyelamatkannya sama seperti Musa yang diambil dari air. Dungi isema muse akamusui nunga pola dihaliangi akaratte ni banuatoru au dilikupi akajorgong ni hamateani. Ya, luar biasa, ada banyak perangkap-perangkap yang ingin menjeratnya, dan bahkan kubur yang akan ternganga sudah siap untuk dimasuki. Tetapi Tuhan menyelamatkannya. Priani tuhata nahin aholongan di bagasan Kristus. Si taunon nasonggop di sidapiton pola ikon berteriak berseru majou goar ni debatang ala torus do si Saul mangihut-ihut ibana, mengejar, ingin membunuh dirinya. Molo tajaha ditiki digat si Daud di Guah Adulam, di Mispa, di Nob, di padang gurun Zif, jala di sadatiki tabaya koma si Daud berpura-pura ibadah sok halak nagila. Coba kita bayangkan seseorang, apakah dia benar-benar sudah gila? Supaya dia lepas dari bahaya itu. Benarkah sebenarnya Daud sudah depresi sehingga dia berpura-pura menjadi gila? Di Parpudion godang dohala naboi madabutu bagasan situasi nasongoni. Ada orang gila baru. Karena apa?
karena tak mampu lagi untuk menghidupi keluarga, terlilit hutang, terlilit kartu kredit, di sana sini hutang, untuk membayar tak mampu lagi. Banyak persoalan. Kenapa orang bisa menjadi depresi atau gila, menjadi antisosial? Kalau kita perhatikan di jalan-jalan raya, sering kita ketemukan orang yang berbicara sendiri, ya. Kalau saya keluar dari perumahan rumah dinas pendeta, Jalan Jalak Harupat, nanti di sana ada laki-laki, dia bicara sendiri. Lalu seperti polantas dia menyuruh orang ke sana, ya, tangannya. Lalu dia bicara sendiri, dia tertawa sendiri. Dan ada lagi di beberapa ruas jalan saya memperhatikan sama dengan orang seperti itu. Pertama-tama orang depresi, dia keluar rumah, dia ngomong-ngomong sendiri, keluar dengan pakaian lengkap. Besok dia nggak pulang lagi. Lama-lama bajunya tanggal, satu-satu lepas pakaiannya, ya. Akhirnya dia lupa diri. Urat malunya sudah putus, nggak tahu lagi dia siapa dirinya. Itulah karena orang tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan dirinya, seolah-olah tidak ada Tuhan dalam hidup ini yang mengintervensi hidupnya. Maka ketika Raja Daud dia berpura-pura gila dengan maksud supaya dia tidak ditangkap oleh musuhnya. Aito mau ngagila be mana pola be buat tahu hosana inna lo masongoni dang marguna be tu hitai. Padahal di satu waktu ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, aledang olo ibana mangulahoni. Di parhatu tu ibana si Saul, raja do ibana naminyahan ni debata. Dia masih takut dengan Tuhan. Ada 2 kali kesempatan dia dapat membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan. Justru terus dia yang dikejar-kejar. Sampai maut ada di hadapannya. Tapi dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Alani do didoki bana. Jahoba do dolok batu. Jahoba do partano batu aku. Jahoba do lebu-lebu ni taduk ni partua oku. Luar biasa, ya. Maka di minggu Eksaudi ini marilah kita tetap berseru kepada Tuhan apapun pergumulan kehidupan kita. Jangan pernah kita takut berdoa. Berdoa adalah kegiatan saat kita datang dan berseru kepada Tuhan seperti yang diekspresikan oleh Daud. Jadi proses doa itu adalah merupakan percakapan interaktif kita dengan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ungkapkan kepada Allah. Dan seperti yang dikatakan oleh reformator John Calvin, berdoa adalah perwujudan utama dari iman dan sarana di mana kita menerima berbagai karunia Allah dalam keseharian kita. Maka doa-doa ini kita
perlu mengangkatnya kepada Allah? Apakah ketidaksanggupan kita, ketidakberdayaan kita, disitulah kebergantungan kita untuk menjangkau kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, jawaban doa ada 3 ya. Ya, tidak, tunggu dulu. Maka setiap orang kita punya antrian untuk menerima jawaban dari Tuhan. Ada ruang tunggu yang harus kita jalani. Bayangkan Abraham harus masuk ruang tunggu selama 25 tahun sebelum anaknya Ishak lahir. Bayangkan Yusuf harus masuk ruang tunggu selama 13 tahun di dalam penjara yang akhirnya menjadi tangan kanan Firaun. Musa masuk dalam ruang tunggu selama 40 tahun di padang Midian sebelum akhirnya dipanggil Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga masih dalam ruang tunggu, menunggu antrian? Hari ini kah jawabannya? Besok kah? Minggu depan kah? Bulan depan kah? Tahun depan kah? 2 tahun lagi? 10 tahun lagi? Anakku, menantuku, boruku, belum Tuhan karuniakan anak. Bagaimana masa penantian itu? Pekerjaanku belum ada yang kuanggap layak. Kok kerjaku begini-begini saja? Kapan pengangkatan? Kapan jabatan ini naik? Kapan jadi pemimpin? Apakah kita dalam ruang tunggu? Anak-anak kami 30 tahun belum ketemu jodoh, 35 belum lagi, udah warning, Tuhan mana jodohku? Masukkah kita dalam ruang tunggu itu? Kita sakit setahun, 2 tahun, belum juga sembuh, 5 tahun, kok Tuhan masih terus belum memberikan kesehatan, kesembuhan? Apakah itu juga masuk dalam ruang tunggu? Di mana jawaban Tuhan yang hari ini juga aku perlukan? Pernahkah kita mendengar istilah the power of kepepet? Di sini saya mengalami hal-hal yang menurut saya terpuruk dalam ekonomi. Tuhan beri rezekimu. The power of kepepet. Tuhan jawab, kasih peluang, kita menerima rezeki. Ada banyak cara Tuhan menolong kita. Amin. Sama seperti Daud, bertahun-tahun dia sudah memasuki menjadi raja pun tetap dikejar oleh Saul. Itu ya. Terus dimusuhi oleh orang Filistin. Selama 40 tahun dia menjadi raja atas Israel, tetap terus ada peperangan. Tetapi dia mengungkapkan, Tuhan gunung batuku, Cahobado, Partano Batoan Diang.
Puriani Tuhata, hidup kita ini bukanlah instan. Tapi kita harus memahami teologi proses. Hidup kita ini proses. Apakah itu the power of kepepet yang kita terima hari ini, atau besok kita harus menunggu lagi yang lain, menunggu lagi yang lain. Disitulah ujian yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita semakin dewasa. Tapi dengan satu keyakinan, pasti Tuhan memberikan pertolongan cepat atau lambat. Amin. Itulah Minggu Eksaudi. Sekalipun kita punya pergumulan, tetaplah puji nama Tuhan. Dan kita belajar dari Raja Daud dengan singkatan andaliman. Apa itu? Andalkan iman. Marilah kita mengandalkan iman kita. Juga ora et labora, jangan lupa pasti Tuhan mendengarkan seruan kita. Amin. Kita berdoa.